Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, rajin beribadah, tetap bersemangat, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga pandemi ini segera berlalu, sehingga kita bisa kembali ke sekolah kita tercinta, MT Bakti Ibu, seperti kondisi sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran hari ini, Ustazah akan menyampaikan materi tentang penaksiran dan pembuatan bilangan cacah. Sebelum masuk ke penaksiran dan pembuatan bilangan cacah, kita masuk ke operasi hitung bilangan cacah dahulu anak-anak. Untuk perhitung bilangan cacah sudah kalian dapatkan mulai dari kelas 1, terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan ini menggunakan dua cara, yaitu tanpa menyimpan dan dengan menyimpan. Ini saya menggunakan bilangan ribuan. Jadi kalau udah kelas 4 ini masuknya ke bilangan cacah yang ribuan. Contoh, saya punya 1254 ditambah dengan 2632. Dijumlahkan hasilnya 3886. Sedangkan penjumlahan dengan menyimpan itu adalah 2723 ditambah 2258. Di sini 3 tambah 8 11. Nyimpan 1 ditaruh di atas 2. 1 tambah 2 3 tambah 5 8. 7 tambah 2 9 dan 2 tambah 2 4. Hasilnya 4981. Pengurangan sama seperti penjumlahan, ada dua cara, yaitu tanpa meminjam dan dengan meminjam. Kalau tanpa meminjam itu di sini saya beri contoh 3.982 dikurangi 1.741. Hasilnya adalah 2.241. Sedangkan dengan meminjam, perhatikan di sini 3.215 dikurangi 1.187. 5 kurangi 7 tidak bisa kita pinjam depannya, yaitu bilang barisan puluhan. Nilainya jadinya 15 kurangi 7 8. Kemudian nilai puluhan 1 itu berkurang 1 menjadi 0. 0 dalam puluhan adalah 10. 10 kurangi 8 2. Kemudian di ratusan dipinjam 1 tinggal 1. Jadi yaitu 1 kurangi 1 0, 3 kurangi 1 2. Hasilnya 2028. Untuk perkalian dapat dihitung dengan cara menjumlahkan secara berulang bilangan tersebut. Namun untuk menentukan hasil perkalian lebih besar menggunakan cara bersusun dan pendek serta sifat distributif. Cara susun panjang seperti ini sudah akan dapatkan waktu kelas 3. 35 kali 7 adalah, kita ambil yang baris pertama, 5 kali 7 35, 3 kali 7 210, tambah 245. Sedang susun pendek ini adalah menggunakan sistem menyimpan. 5 kali 7 35, 3 disimpan, 3 kali 7 21 tambah 3 24. Sifat distributif, contohnya di sini adalah 35 kali 7. 35 saya pisahkan menjadi 30 dan 5. 30 kali 7 dan 5 kali 7 hasilnya adalah 210 tambah 35 adalah 245. Untuk pembagian itu membagi suatu bilangan sama artinya dengan mengurangi bilangan tersebut sampai habis. Selain dengan cara berulang dapat juga dengan cara susun. Di sini saya berikan contoh hasil 36 bagi 3. Saya kurangi berulang kali hingga hasilnya 0. Ada 12 kali pengurangan, jadi 36 bagi 3 12. Sedangkan cara bersusun seperti ini anak-anak. 36 dibagi 3. Kita ambil 3 dulu. 3 bagi 3 1. Kemudian 6 kita turunkan. 6 bagi 3 2. Hasilnya adalah 12. Sedangkan pembagian dengan sisa, di sini saya ambil contoh 26 bagi 4. 26 dikurangi 4 sebanyak 6 kali, menyisakan bilangan 2. Jadi 26 bagi 4 adalah 6 sisa 2. Dengan cara susun juga sama seperti yang ada sebelumnya. Dengan cara pengurangan berulang diperoleh sisa 2, nilainya adalah 6. Sedangkan bagian partisi itu adalah membagi bagian-bagian. Di sini 12 bagi 4, 12 kurangi 4, kurangi 4, kurangi 4, hasilnya adalah 3. Kita masuk ke campuran. Untuk urutan pengerjaan hitung campuran, jika ada tanda kurung kerjakan dahulu, kemudian jika ada operasi perkalian atau pembagian daripada penjumlahan dan pengurangan silakan dikerjakan dulu. Kemudian jika ada perkalian dan pembagian atau penjumlahan pengurangan, kerjakan urut dari yang kiri.
Sambil contoh di sini 2 tambah dalam kurung 8 kali 2 dikurangi 12 bagi 6. Hasilnya 2 tambah 16 kurangi 2 kurangi 2 16. Kemudian 53 dikurangi dalam kurung 42 bagi 14 ditambah 7 kali 7. 53 kurangi 3 tambah 49, hasilnya sama 9. Contoh di sini soal cerita, Siva punya 5 bungkus plastik isinya permen lollipop, masing-masing berisi 20 buah. Siva memberikan ke 10 temannya masing-masing 3 buah. Jumlah permen lollipop Siva sekarang berapa? Kita hitung 5 kali 20 dikurangi 10 kali 3. 100 kurangi 30 70. Jadi jumlah permen Siva sekarang 70 buah. Kita masuk ke pembulatan dan penaksiran. Pembulatan bilangan dilakukan untuk mempermudah menentukan hasil operasi hitung. Pembulatan bilangan dapat dilakukan dengan kepulauan terdekat, ratusan terdekat, atau ribuan terdekat. Prinsipnya sama seperti pecahan di pertemuan sebelumnya ya anak-anak. Kemudian pembulatan kepulauan terdekat. Contoh caranya seperti ini. Pertama, perhatikan angka pada tempat satuan. Kedua, jika angka 1 kurang dari 5 bulatkan ke bawah, jika lebih dari 5 bulatkan ke atas. Contoh di sini saya punya bilangan 43. Ketika menggunakan garis bilangan 43 itu lebih dekat ke 40 daripada 50. Jadi hasilnya adalah 40. Kemudian pembulatan ke ratusan terdekat. Langkahnya hampir sama dengan yang pembulatan ke puluhan. Bedanya adalah ini adalah langkahnya ada ratusan. Di sini ada 191, di dalam garis bilangan lebih dekat ke 200. Kemudian pembulatan ke ribuan terdekat sama seperti prinsipnya sama dengan yang puluhan dan ratusan. Kalau ada kurang dari 5 bulatkan ke bawah, kalau lebih dari 5 bulatkan ke atas. Contoh di sini saya punya bulat kan 2504. Yang kita perhatikan nilai ratusannya adalah 5. 5 itu kita naikkan ke atas jadi 3000. Menaksir hasil operasi hitung. Menaksir hasil operasi hitung artinya memperkirakan hasil operasi hitung mendekati hasil sebenarnya. Penaksiran kepulauan terdekat, setiap bilangan dibulatkan kepulauan terdekat, hasilnya baru dijumlah, dikurangi, dikali atau dibagi sesuai operasi hitung yang diberikan. Sedangkan ke ratusan terdekat hampir sama, bedanya adalah kita menggunakan bilangan ke ratusan terdekat. Jadi pembulatannya itu dihitung dari nilai ratusannya. Kemudian di sini ada contohnya. Taksir hasil operasi hitung ke kepulauan terdekat. Saya ambil dari buku paket halaman 441 yang A 28 tambah 54. Kita bulatkan dulu 28 terlebih ke 30, 54 ke 50, hasilnya adalah jumlah 80. Kemudian yang operasi ke ratusan 136 tambah 269. Kita perhatikan kalau di ratusan kita di bilangan yang kedua. Menjadi 100 tambah 300 adalah 400. Contoh selanjutnya di sini saya ambil dari buku paket halaman 42 nomor 5. Dimas memiliki uang sebanyak 14.900, membeli permen dengan harga Rp475 per bungkus. Berapa kira-kira banyak permen dapat dibeli Dimas? Di sini 14.900 dibagi 475, hasilnya adalah 30 buah kira-kira. Demikian anak-anak materi untuk penaksiran bilangan caca, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan selalu berdoa kepada Allah semoga pandemi ini segera berlalu. Dan jangan lupa bagi yang tugasnya belum selesai yang sebelum-sebelumnya segera dikerjakan biar tidak terlewat atau tidak banyak tumpukan tugas. Demikian anak-anak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.